Hai Sobat Nobarta, gimana kabar kalian semua? Semoga baik ya. Kali ini Noba akan melanjutkan film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Seperti apa ceritanya? Yuk langsung aja kita cek isi filmnya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, penyempurnaan pil obat Shoyan menggemparkan seluruh ahli kuat dari segala faksi. Setelah 2 hari berlalu selama menjaga Shoyan, dokter peri kecil berkata, "Sepertinya penyempurnaan pil akan berhasil. Saya harus keluar mencegah iblis-iblis tua yang memiliki niat buruk. Zian, kamu tetap di sini. Saya akan mengungkapkan diri mencegah siapapun mengganggu Shoyan," ucap dokter peri kecil. Seperti yang diantisipasi dokter peri kecil, beberapa ahli akhirnya mengidentifikasi asal-usul pilar cahaya tersebut. Setelah melakukan pengamatan dari jarak dekat, banyak seruan segera terdengar yang ditransmisikan dari mulut ke mulut. Gelombang suara angin yang deras tiba-tiba muncul. Segera beberapa sosok manusia melintas sebelum tetap bergantung di langit. Mata mereka mengungkapkan kejutan saat mengamati pilar cahaya yang melonjak ke langit. Lebih dari 10 sosok manusia berdiri di udara di suatu tempat di langit. Tidak terduga bahwa ada Grandmaster Alkemis seperti itu di dalam kota Kaisar Hitam. "Aku ingin tahu siapa orang hebat itu," ucap Sukian. Itu benar. Pil obat semacam itu adalah sesuatu yang bahkan Kisan tidak bisa saring, ucap Xiaoli. Sukian sedikit mengangguk, matanya melihat sekelilingnya dan berkata, "Tidak terduga bahwa orang-orang dari lembah api iblis juga telah tiba," ucap Sukian. "Kami akhirnya bertemu dengan kelompok bajingan ini di tempat ini. Sepertinya kita tidak bisa membiarkan mereka pergi setelah masalah ini selesai," ucap Xiaoli. Sukian mengangguk, tatapannya menyapu sisi lain dengan sikap acuh tak acuh. Dia tanpa sadar mengeluarkan ekspresi terkejut ketika matanya menyapu orang berjubah abu-abu. Tidak terduga bahkan orang tua Sukian ada di sini. Sepertinya mungkin ada masalah untuk membunuh mereka kali ini, ucap Fang Yan. "Ketika saatnya tiba, yang perlu kita lakukan hanyalah membunuhnya bersama yang lain. Saya lebih ingin tahu tentang siapa orang yang menyempurnakan pil itu. Kemungkinan keterampilan alkemisnya bahkan lebih besar daripada Kisan dari Sekte Kaisar Hitam. Sejak kapan seorang alkemis tingkat seperti itu muncul di wilayah pojok hitam ini?" ucap pria berjubah abu-abu. "Saya juga tidak yakin. Kota Kaisar Hitam telah mengumpulkan para ahli dari mana-mana. Saya pikir orang itu harus menjadi salah satu dari mereka," ucap Fang Yan. "Bagaimanapun, orang ini benar-benar berani memurnikan pil di tempat seperti itu. Saya pikir sekarang harus menjadi momen penting sebelum pil terbentuk. Jika dia terganggu pada saat ini, penghancuran pil adalah masalah kecil. Dia bahkan mungkin menerima serangan balasan." Sosok wanita cantik muncul di tatapan semua orang. "Siapapun yang datang dalam radius 100 meter akan mati," ucap dokter peri kecil. "Gadis ini sebenarnya adalah seorang dozong elit. Bagaimana itu mungkin? Sejak kapan wilayah sudut hitam ini memiliki dozong yang begitu muda?" ucap Fang Yan. "Mari kita mundur dulu." Oh, itu motor. "Mari kita mundur dulu. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk bertarung dengannya. Bukan tindakan yang bijaksana untuk secara acak membentuk dendam dengan seorang elit dozong," ucap pria berjubah abu-abu. Fang Yan terkejut ketika dia mendengar ini. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya, melambaikan tangannya dan memaksa semua orang untuk mundur. Hanya kelompok orang dari Xiaoli dari gerbang Xiao yang terlihat di langit setelah orang-orang dari lembah api iblis mundur. Oleh karena itu, mata dokter peri kecil yang awalnya niat membunuh perlahan-lahan membaik. "Apakah kalian orang-orang dari gerbang Xiao?" tanya dokter peri kecil. Xiaoli terkejut ketika mereka mendengar suara wanita berpakaian putih ini. Xiaoli bertukar pandangan dengan Sukian sebelum dia segera mengangguk. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Saya adalah Xiaoli, wakil kepala gerbang Xiao." Dauki di dalam tubuh Xiaoli diam-diam beredar saat dia berbicara.
Dia belum pernah bertemu dengan dokter peri kecil Douzong muda ini sebelumnya. Yang dia lakukan hanyalah berhati-hati dan mengiranya musuh. Sementara Xiaoli waspada, mata Suqian di sisinya mengeras. Dia bisa merasakan bahwa wanita cantik ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Jika dia memiliki permusuhan terhadap gerbang Xiao, kemungkinan mereka akan mengalami masalah hari ini. Selain itu, ada lembah api iblis di samping mereka yang melihat ke arah dengan niat predator. Bisakah beberapa dari kalian minggir dan tidak mengganggu orang yang memperbaiki pil ini? Ucap dokter peri kecil. Wajah kaget Xiaoli mulai terungkap setelah melihat dokter peri kecil tidak niat bertarung. Namun, Xiaoli bingung sejak kapan gerbang Xiao berkenalan dengan orang yang begitu kuat. Gerbang Xiao sebenarnya mengenal wanita ini, ucap Fang Yan. Ekspresi Fang Yan menjadi sedikit suram saat dia merajut alisnya dan bertanya, jika ini benar, situasi lembah api iblis tidak akan baik. Kemungkinan bahkan orang di berjubah abu-abu itu mengalami kesulitan bahkan menghadapi dua elit Douzong. Jangan panik, dari percakapan mereka mungkin memang kenal, tetapi hubungan mereka jelas tidak setinggi yang Anda pikirkan. Lembah api iblis bukanlah salah satu yang bisa disinggung siapapun sesuka mereka. Bahkan jika dia seorang elit Douzong, ucap pria berjubah abu-abu. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang seorang wanita muda Douzong di aula sudut hitam? Apakah dia seseorang dari luar wilayah sudut hitam? Tanya Fang Yan. Beberapa tetua lembah api iblis di samping Fang Yan hanya bisa merasa bingung dan menggelengkan kepala. Tatapan Xiaoli ditukar dengan Suqian di sisinya. Keraguan melintas di matanya dan dengan sopan menangkupkan tangannya ke arah dokter peri kecil. Dia kemudian memimpin kelompoknya pergi ke area di luar radius 100 meter dari pilar cahaya. Ruang di sekitar pavilion menjadi benar-benar kosong setelah kelompok Xiaoli mundur. Namun, daerah yang lebih jauh masih dipenuhi orang-orang lain yang sangat tertarik dengan pilar cahaya dari ruangan. Sosok manusia yang baru saja muncul membuat semua orang dengan cepat melirik. Seorang lelaki tua berjubah kuning melangkah di udara sambil tersenyum. Ternyata dia adalah pemimpin sekte Kaisar Hitam. Pria tua berjubah kuning itu membuat keributan besar di area ini saat dia muncul, dan di belakangnya orang itu adalah Moya. Banyak seruan terdengar. Wow, ini sebenarnya adalah pemimpin sekte dari sekte Kaisar Hitam Mo Xingtian. Ada desas-desus bahwa Mo Xingtian telah maju ke kelas Douzong lebih dari 1 dekade yang lalu. Tidak terduga bahkan dia terganggu hari ini. Melihat dokter peri kecil, mata Moya bersinar. Dia berkata, ternyata ini sebenarnya dia, ucap Moya. Dari kelihatannya, orang yang memurnikan pil obat di dalam adalah pria muda yang disebutkan Penatuaki. Pria yang memiliki konflik dengan 1000 rumah obat. Tidak disangka di usia seperti itu, skill alkemisnya sudah mencapai level ini. Betapa menakutkannya, ucap Mo Xingtian. Hati Moya agak tidak nyaman ketika dia mendengar kata-kata ini dari Mo Tianxing. Dirinya tidak mau melihat orang yang lebih muda darinya mencapai prestasi yang lebih besar darinya. Lebih penting lagi, ada seorang wanita cantik yang bahkan sangat dia kagumi di sisi orang ini. Hal yang membuatnya merasa sangat tidak seimbang adalah bahwa pihak lain memiliki pencapaian seperti itu di usianya. Kalian berdua harus berhati-hati di masa depan. Cobalah yang terbaik untuk tidak membentuk permusuhan dengan Yan Xiao ini, atau Douzong ini, seorang alkemis yang dapat memurnikan pil obat tingkat 6 tingkat tinggi, dan seorang gadis kecil yang memiliki kekuatan fisik yang menakutkan. Formasi saat ini sudah sangat kuat. Seseorang tidak dapat dengan mudah menyinggung mereka. Apakah kamu mengerti? Ucap Mo Xingtian. Moya dan Qisan mungkin merasa tidak senang di hati mereka, tetapi mereka tidak berani mengungkapkan ketidakpuasan sedikit pun di depan Mo Xingtian. Yang mereka lakukan hanyalah menanggapi dengan sopan. Moya, apakah kamu tertarik pada wanita muda ini? Tanya Mo Xingtian. Moya terkejut. Dia segera menjawab dengan sedikit malu. Wanita seperti itu memang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan kosmetik, ucap Moya. Tentu saja bagus jika kamu benar-benar memiliki sarana untuk bersama dengannya.
Kekuatan sekte Kaisar Hitam kita pasti akan melonjak jika dia menjadi milikmu. Tentu saja yang terbaik adalah dia tidak merasa bermusuhan dengan kita. Kalau tidak, saya akan meminta pertanggungjawaban Anda, ucap Mo Xingtian. Setelah melihat pilar cahaya yang mulai redup dan aroma pil obat mulai tercium padat, dokter peri kecil segera menghilang pergi ke penginapan kelompoknya. Apakah ada masalah selama 2 hari ini? Tanya Shoyan. Selain beberapa orang bodoh, tidak ada yang berani datang dan mengganggu kita, ucap dokter peri kecil. Sepertinya kamu telah menghalangi cukup banyak orang, ucap Shoyan. Saya bertemu dengan seorang dari gerbang Xiao. Orang itu seharusnya saudara kedua Anda. Ada juga seorang lelaki tua yang kekuatannya ada di kelas Douzong di sampingnya, ucap dokter peri kecil. Itu seharusnya penatua pertama Sukian. Dia adalah satu-satunya elit Douzong di Akademi Dalam, ucap dari Shoyan. Apakah kamu tidak berencana untuk mengunjungi mereka? Ucap dokter peri kecil. Tidak untuk saat ini. Cukup banyak monster tua yang datang ke kota Kaisar Hitam ini. Semuanya ada di sini karena air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Jika kita mengekspos hubungan kita dengan gerbang Xiao saat ini, itu malah akan menyebabkan mereka waspada dan mencari bala bantuan. Dengan cara ini, akan lebih baik bagi kita untuk mengungkapkan diri kita pada saat yang kritis, ucap dari Shoyan. Terserah kamu. Moya itu telah datang beberapa kali selama 2 hari terakhir ini. Dia mengatakan bahwa pemimpin sekte Kaisar Hitam, Mo Xiangtian, ingin mengundang Anda untuk berkumpul. Namun saya menolaknya karena Anda sedang memperbaiki pil obat, ucap dokter peri kecil. Tidak apa-apa menolak mereka. Seperti apa kekuatan Mo Xingtian? Tanya Shoyan. Dia juga seorang elit Douzong dan hampir sama denganku. Dia bisa dianggap sebagai Douzong bintang 4, ucap dokter peri kecil. Douzong bintang 4 ya? Ucap Shoyan. Itu benar, tidak hanya itu. Ya Allah, suara ayam lah, suara. Tidak hanya itu, ada orang berjubah abu-abu di pihak lembah api iblis yang juga merupakan Douzong, ucap dokter peri kecil. Seperti yang diharapkan, saya mengatakan bahwa lembah api iblis tidak akan membiarkan Fang Yan datang begitu saja. Meskipun orang ini dapat dianggap sebagai setengah kaki di kelas Douzong, masih ada celah yang sangat besar jika dibandingkan dengan Douzong yang asli. Mereka sebenarnya memiliki kartu tersembunyi. Aku ingin tahu apa latar belakang orang berjubah abu-abu misterius ini, ucap Shoyan. Aura orang berjubah abu-abu itu sangat tidak jelas, ucap dokter peri kecil. Sepertinya kota Kaisar Hitam ini tidak akan tenang. Ada begitu banyak faksi yang tertarik dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Sedangkan benda itu hanyalah tersedia satu. Aku ingin tahu pihak mana yang akan menjadi pemenang terbesar kali ini, ucap Shoyan. Shoyan menoleh ke arah Zian dan berkata kembali, pakailah Doupeng untuk tidak mengungkapkan dirimu. Jika tidak, penatua pertama dan yang lainnya akan mengenalmu. Dokter peri kecil sudah mengungkapkan dirinya, jadi dia tidak perlu menggunakannya, ucap Shoyan. Ayo pergi, lelang hari ini kemungkinan akan sangat menarik. Kelompok Shoyan baru saja keluar dari area ini. Tiba-tiba, sosok putih datang ke arah mereka. Sebuah tawa ditransmisikan ke telinga mereka. Lagi-lagi, dia adalah Moya. Saudara Yanxio, kamu benar-benar membuatku menunggu, ucap Moya. Pemimpin sekte junior, apakah ada masalah? Tanya Shoyan. Tablet giok ini adalah kursi VIP untuk pelanggan. Hanya para ahli terkenal dari wilayah pojok hitam yang memiliki kualifikasi untuk mendapatkannya. Saya menghabiskan seluruh usaha untuk mendapatkan satu dari ayah saya, ucap Moya. Terima kasih pemimpin sekte junior, ucap Shoyan. Wajah Moya berkedut diabaikan kelompok Shoyan. Dia menatap dingin ke punggung Shoyan yang pergi. Zian yang tertawa terbahak-bahak dan dokter peri kecil mengikuti Shoyan. Ketika kelompok Shoyan tiba di pelelangan dan segera mencari kursi VIP. Yanxio, itu seharusnya orang yang memperbaiki pil obat saat itu kan?
Betapa tidak terduga dia sebenarnya memiliki prestasi seperti itu di usia yang begitu muda. Dibandingkan dengan dia, bahkan pemimpin sekte junior sedikit lebih rendah, ucap Elder Kaisar Hitam. Saya sangat ingin tahu apa latar belakang mereka. Kami belum pernah mendengar tentang 3 orang ini di dalam wilayah sudut hitam, ucap orang tua lainnya. Shoyan mengamati semua para ahli yang hadir. Dia bergumam, selain penatua pertama Sukian dan orang berjubah abu-abu misterius itu, masih ada 2 aura tidak jelas di dalam kursi VIP ini. Mereka mampu menyembunyikan kekuatan mereka dari persepsi spiritualku. Seharusnya tidak rendah dari elit Douzong. Aura yang sangat kuat ini, orang yang kamu bilang Mo Xingtian kan? Tanya Shoyan. Iya benar, ucap dokter peri kecil. Tidak lama kemudian, Mo Xingtian berdiri di panggung. Dia berbicara dengan suara bergema. Hari ini, Sekte Kaisar Hitamku mengadakan pelelangan, jadi aku harus berterima kasih kepada semua orang yang telah bergabung dengan kami. Saya Mo Xingtian. Saya rasa cukup banyak teman yang mengenalku. Saya tidak akan mengatakan kata-kata lagi yang akan menyebabkan kebencian. Namun, aku akan mengingatkan semua orang yang di sini. Saya pikir semua orang di sini tahu aturan lelang. Jika ada orang buta yang ingin bertindak liar di wilayah Sekte Kaisar Hitam saya akan memberi orang itu beberapa kata peringatan keras di depan banyak orang di sini. Saya akan membiarkan Anda menderita nasib di mana Anda tidak akan bisa mengemis antara hidup atau mati, ucap Mo Xingtian. Dengan sikap ini, dia memang layak menjadi Douzong elit, ucap dalam hati Shoyan. Setelah memperingatkan dengan tegas, pria tua sebagai hakim lelang Kaisar Hitam naik dan memulai pelelangan. Hakim berbaju putih itu berkata, selanjutnya, saya akan memulai pembukaan lelang kita. Ini sebuah gulungan yang berisi teknik Dao bernama jari bulu langit. Kelas Xuan tingkat menengah. Teknik Dao jari biasanya cukup langka, meskipun agak sulit untuk dipraktekkan, namun bisa mendapatkan unsur kejutan saat bertarung dengan orang lain. Semua orang yang duduk di sini, saya pikir Anda semua harus menyadari betapa sulitnya berurusan dengan teknik 2 jari Dao. Tawaran awal harus di atas 300.000. Karena ini adalah item pertama pemimpin sekte mengatakan bahwa tawaran awal dapat ditetapkan 800.000. Semuanya tolong ajukan tawaranmu, ucap hakim lelang. 1.830.000, 2.500.000, 2.550.000, 3 juta, ucap Shoyan. 3 juta, apakah ada harga yang lebih tinggi? Ucap juru lelang. 3.100.000. Tawaran tiba-tiba yang diteriakan menyebabkan banyak orang merasa terkejut. Tatapan mereka segera mengikuti suara itu dan melirik. Beberapa kejutan melonjak di mata Shoyan. Ternyata orang yang memberi teriakan tidak luput adalah Xiaoli. Dokter peri kecil dan Zian keduanya tertawa terbahak-bahak. Tidak disangka bahwa kedua bersaudara ini akhirnya bersaing satu sama lain. Shoyan menggelengkan kepalanya di depan banyak tatapan mata. Mereka tidak bisa tertawa atau menangis. Dia merenung sedikit dan secara alami tahu mengapa Xiaoli ingin membeli teknik Dao ini. Hatinya tanpa sadar tersentuh. Setelah Shoyan menyerah, teknik Dao berhasil dikantongi oleh Xiaoli. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa!